Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan mengenai prosedur pekerjaan campuran beraspal panas. Anggota kelompok kami ada Muhammad Ramadan, Anastasia, Rehan, Riki, dan saya sendiri, Foni. Untuk outline pembahasannya ada yang pertama pendahuluan, yang kedua bahan, yang ketiga campuran, yang keempat ketentuan, yang kelima pembuatan dan produksi campuran beraspal, dan yang terakhir adalah pengendalian mutu dan pelaksanaan di lapangan. Campuran beraspal panas merupakan kombinasi agregat dan aspal yang dicampur sedemikian rupa sehingga permukaan agregat terselimuti aspal dengan seragam. Proses pencampuran ini memerlukan pemanasan agregat dan aspal pada temperatur tertentu untuk mengeringkan agregat dan mencapai kekentalan aspal yang tepat. Ada beberapa jenis lapisan beraspal panas, termasuk latasir, untuk kelas A dan B, lataston atau lapis tipis beton aspal atau HRS, dan laston atau lapis beton aspal atau AC. Latasir terdiri dari agregat halus atau pasir yang dicampur dengan aspal keras, sedangkan lataston terdiri dari lapis aus dan lapis permukaan antara yang terbuat dari agregat senjang dan aspal keras. Laston dapat terdiri dari lapis aus, lapis permukaan antara, dan lapis fondasi. Untuk bahan yang digunakan dalam campuran aspal, yang pertama adalah agregat kasar, yang merupakan batu pecah dengan ukuran 20 mm sampai 30 mm. Agregat halus, yaitu pasir dengan ukuran 0,075 mm sampai dengan 4,75 mm. Selanjutnya ada aspal, yang merupakan bahan pengikat yang menempelkan agregat satu sama lain. Dan yang terakhir adalah filler, merupakan material halus yang mengisi rongga antara agregat, seperti batu kapur atau fly ash. Oke, selanjutnya campuran, prosedur rancangan campuran. Sebelum campuran aspal dihamparkan, agregat dan campuran harus memadai berdasarkan hasil pengujian di laboratorium dan hasil percobaan penghamparan campuran yang dibuat di unit produksi campuran beraspal atau AMP. Selanjutnya, pengujian yang diperlukan meliputi analisa saringan, berat jenis, dan penyerapan air untuk semua agregat yang digunakan. Juga semua pengujian sifat-sifat agregat sesuai keperluan. Pengujian pada campuran aspal percobaan akan meliputi penentuan berat jenis maksimum campuran aspal sesuai SNI 036893 tahun 2022. Pengujian sifat-sifat Marshall SNI M01 2023 dan kepadatan membal atau refusal density campuran rancangan BS 598 part 104 1989. Kemudian pengujian percobaan campuran laboratorium harus dilaksanakan dalam 3 langkah, yaitu memperoleh agregat yang cocok, membuat rancangan campuran rencana atau desain mix formula, dan memperoleh persetujuan rancangan campuran rencana atau desain mix formula sebagai rancangan campuran kerja atau job mix formula. Baik, lapisan campuran beraspal atau latasir sandsit. Latasir atau sandsit. Gunakan sumber pasir yang memadai, yaitu pasir yang mempunyai angularitas yang lebih besar agar dapat memberikan campuran yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap deformasi. Latasir kelas B dapat dibuat dengan atau tanpa penambahan agregat kasar, tergantung gradasi pasir yang tersedia. Ketentuan sifat-sifat campuran latasir ditunjukkan pada tabel 10 yang dapat dilihat pada layar berikut. Lataston atau HRS. Semua campuran bergradasi senjang akan menggunakan suatu campuran agregat kasar dan agregat halus. Biasanya 2 ukuran untuk agregat kasar dan juga 2 ukuran untuk agregat halus, di mana salah satunya adalah pasir bergradasi halus. Perhatikan ketentuan batas bahan bergradasi senjang, yaitu bahan yang lolos saringan nomor 8 atau 2,36 mm, tetapi tertahan saringan nomor 30 atau 0,600 mm. Buatlah campuran yang mempunyai rongga dalam campuran pada kepadatan membal atau refusal sebesar 2%, ditunjukkan pada tabel 12 pada layar. Oke, selanjutnya ada rancangan campuran rencana atau desain formula, percobaan campuran di AMP dan
penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan rancangan campuran rencana dapat disetujui sebagai rancangan campuran kerja. Segera setelah rancangan campuran rencana disetujui, harus dilakukan penghamparan percobaan paling sedikit 50 ton untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi penghamparan, peralatan, dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Pengerjaan pengaspalan yang permanen dapat dimulai sebelum diperoleh rancangan campuran kerja yang disetujui. Mutu campuran harus dikendalikan terutama dalam toleransi yang diizinkan. 12. Benda uji Marshall harus dibuat dari setiap penghamparan percobaan. Kepadatan rata-rata dari sebuah benda uji yang diambil dari penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan harus menjadi kepadatan standar kerja. Yang selanjutnya sebagai rujukan untuk kepadatan campuran aspal terhampar dalam pekerjaan. Selanjutnya ada penerapan rancangan campuran kerja dan toleransi yang diizinkan. Seluruh campuran yang dihamparkan dalam pekerjaan harus sesuai dengan formula campuran kerja dalam batas rentang toleransi yang disyaratkan dalam tabel 15. Setiap hari mengambil benda uji, baik bahan maupun campuran seperti yang digariskan dalam 14.3.c dan 14.3.d dari pedoman ini, atau benda uji tambahan yang dianggap perlu untuk pemeriksaan keseragaman campuran. Setiap bahan yang gagal memenuhi batas-batas yang diperoleh dari rancangan campuran kerja dan toleransi yang diizinkan harus ditolak. Bila mana setiap bahan memenuhi batas-batas yang toleransi yang diizinkan diperoleh dari rancangan campuran kerja dan toleransi yang diizinkan, tetapi menunjukkan perubahan atau tidak konsisten dan sangat berarti atau perbedaan yang tidak dapat diterima, atau jika sumber setiap bahan berubah, maka suatu rancangan campuran kerja baru harus dibuat. Batas-batas absolut yang ditentukan oleh rancangan campuran kerja maupun toleransi yang diizinkan menunjukkan bahwa harus bekerja dalam batas-batas yang digariskan pada setiap saat. Dengan adanya batas-batas toleransi, tidak berarti gradasi pelaksanaan boleh memotong envelop gradasi dan zona larangan. Oke, selanjutnya ini adalah penerapan rancangan campuran dan toleransi yang diizinkan. Berikut ini adalah tabel toleransi komposisi campurannya. Oke, selanjutnya ada ketentuan khusus untuk unit produksi campuran beraspal sistem penakaran atau batching plan. Alat pencampur atau mixer, alat pencampur sistem penakaran adalah jenis pengaduk putar ganda yang disetujui dan mampu menghasilkan campuran yang seragam dan memenuhi toleransi rumus perbandingan campuran. Alat pencampur harus memiliki suatu perangkat pengendali waktu yang akurat. Alat pencampur harus dilengkapi pedal atau pisau dengan jumlah yang cukup dan dipasang dengan susunan yang benar untuk menghasilkan campuran yang benar dan seragam. Yang selanjutnya ada kotak penimbang atau penampung. AMP harus memiliki perlengkapan yang akurat dan otomatis, bukan manual, untuk menimbang masing-masing fraksi agregat dalam kotak penimbang atau penampung yang terletak di atas timbangan dan berkapasitas cukup untuk setiap penakaran tanpa tumpah karena penuh. Selanjutnya, ketentuan khusus untuk AMP sistem menerus. Alat pencampur pada AMP sistem menerus adalah jenis pengaduk putar ganda yang disetujui dan mampu menghasilkan campuran yang seragam dan memenuhi toleransi rumus perbandingan campuran. Unit pengendali gradasi, AMP harus memiliki perlengkapan untuk mengatur proporsi agregat yang akurat dalam setiap penampung atau bin, baik dengan penimbangan maupun dengan pengukuran volume. Pembuatan dan produksi campuran beraspal, kemajuan pekerjaan. Campuran aspal tidak boleh diproduksi bila mana tidak cukup tersedia peralatan pengangkutan, penghamparan atau pembentukan, atau pekerja yang dapat menjamin kemajuan pekerjaan dengan tingkat kecepatan minimum 60% kapasitas instalasi pencampuran. Penyiapan aspal. Aspal harus dipanaskan pada temperatur plus minus 5 derajat Celcius. Untuk jenis aspal keras tidak boleh pernah menerima pemanasan melebihi 170 derajat Celcius pada setiap hari. Sebelum proses pencampuran dimulai, minimum harus terdapat 30.000 liter aspal panas yang sudah siap untuk dialirkan ke alat pencampur. Pembuatan dan produksi campuran beraspal dapat dilihat pada tabel berikut ya.
Selanjutnya, pengendalian mutu dan pelaksanaan di lapangan. Pengujian permukaan perkerasan. Pertama, perkerasan harus diperiksa dengan mistar lurus sepanjang 3 meter dan harus dilaksanakan tegak lurus dan sejajar dengan sumbu jalan. Toleransi harus sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, pengujian untuk memeriksa toleransi kerataan yang disyaratkan harus dilaksanakan secara segera setelah pemadatan awal. Penyimpangan harus diperbaiki dengan membuang atau menambah bahan sebagaimana ditemukan. Yang ketiga, setelah penjelasan akhir, kerataan lapisan ini harus diperiksa kembali dan setiap ketidakrataan permukaan yang melampaui batas-batas yang disyaratkan dan setiap lokasi yang cacat dalam tekstur, pemadatan, atau komposisi harus diperbaiki. Yang keempat, kerataan permukaan perkerasan lapis permukaan atau lapis aus segera setelah pekerjaan selesai harus diperiksa kerataannya dengan menggunakan alat ukur kerataan, yaitu NAA SRA meter sesuai dengan SNI 03 strip 3426 strip 1994. Evaluasi penilaian. Selanjutnya, ketentuan kepadatan. Kepadatan semua jenis campuran aspal yang telah dipadatkan seperti yang ditentukan dalam SNI 03 strip 6757 strip 2002 tidak boleh kurang dari 97% kepadatan standar kerja untuk laston dan 98% untuk semua campuran aspal lainnya. Yang kedua, cara pengambilan benda uji campuran beraspal dan pemadatan benda uji di laboratorium masing-masing harus sesuai dengan RSNI N strip 01 strip 2003 untuk ukuran butir maksimum 25,4 mm dan RSNI M strip 6 strip 2004 untuk ukuran maksimum 38 mm. Yang ketiga, mempadatkan campuran aspal bila mana kepadatan lapisan yang telah dipadatkan sama atau lebih besar dari nilai-nilai yang diberikan tabel 17. Bila mana rasio kepadatan maksimum dan minimum yang ditentukan dalam serangkaian benda uji ini, benda uji inti pertama yang mewakili setiap lokasi yang diukur untuk pembayaran lebih besar dari 1,08, maka benda uji inti tersebut harus dibuang dan serangkaian benda uji inti harus diambil. Kemudian, pengujian pengendalian mutu campuran beraspal. Yang pertama, menyimpan catatan seluruh hasil pengujian. Yang kedua, catatan pengujian yang dilaksanakan setiap hari produksi beserta lokasi penghamparan yang sesuai adalah: pertama, analisa saringan, paling sedikit 2 contoh agregat dari setiap penampung panas. Yang kedua, temperatur campuran saat pengambilan contoh di AMP maupun di lokasi penghamparan atau sekali pengukuran setiap jam. Yang ketiga, kepadatan masal harian dengan detail dari semua benda uji yang diperiksa. Yang keempat, kepadatan dan presentasi kepadatan lapangan relatif terhadap kepadatan campuran kerja. Yang kelima, stabilitas kelelehan Marshall Quintit paling sedikit 2 contoh. Yang keenam, kadar aspal dan gradasi agregat yang ditentukan dari hasil ekstraksi kadar aspal paling sedikit 2 contoh. Bila mana cara ekstraksi sentrifugal digunakan, maka koreksi abu harus dilaksanakan seperti yang disyaratkan pada SNI 03 strip 3640 strip 1994. Dan yang ketujuh, dalam pemeriksaan terhadap pengukuran kuantitas campuran aspal yang dihampar harus selalu dipantau dengan tiket pengiriman campuran aspal dari rumah timbang. Next. Demikian presentasi dari kami.